Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Munyalah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Kami teringat Tuhan akan setiap kebaikanmu. Teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Katakan dengan apa ku balas? Dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Munyalah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sebab kasih-Mu Tuhan yang membuat kami kuat sampai hari ini. Sebab dengan mengingat kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa ada hari ini. Katakan, oh, 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 dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Munyalah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Siapa? Yesusku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu, kami bisa ada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bisa bertahan hanya karena pribadi-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama kita katakan, thank you Jesus. Just because of your love, Jesus, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, biarlah kita tetap mengucap syukur bagi Dia. Semua karena anugerah-Mu, kami ada di tempat ini Tuhan Jesus. Kami menantikan setiap janji-Mu ya Bapa, karena kami percaya sekalipun kami tidak melihat, Engkau tetap bekerja Tuhan. Kami menantikan Tuhan setiap hal yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi
bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan Tuhan, ku nantikan janji Allah di napi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Engkau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, dan kesempatan yang ada, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung, yaitu untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami ada di bangsa Indonesia, Tuhan. Biar kesempatan yang ada, kami minta di dalam nama Yesus. Kami ingin Tuhan, ada pemulihan buat bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19, Tuhan. Biar Tuhan, Engkau berikan hikmat, Tuhan, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan beserta staf yang ada, Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat, Tuhan. Supaya Tuhan, pemimpin bangsa kami boleh membawa bangsa kami keluar dari Tuhan, dari masalah ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan, Tuhan. Kau juga berkati dokter beserta tim medis yang ada juga, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, Tuhan, buat dokter dan tim medis yang ada, supaya dia boleh melayani dengan baik pasien-pasien yang ada. Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan di rumah, Engkau juga memberkati mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih lihat bilur-bilur-Mu. Kami percaya, Tuhan, pasien-pasien yang ada juga Engkau sudah memulihkan mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, buat seluruh bangsa ini, provinsi-provinsi yang ada juga, Tuhan, yang sama-sama mengalami, Kau juga memberkati mereka. Kami percaya, Tuhan, ada pemulihan-pemulihan terjadi, dan Indonesia, Tuhan, boleh
selesai dengan masalah sakit penyakit, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa buat kota Manado yang ada. Engkau juga berkati kota Manado Tuhan. Dari gubernur, wali kota, sampai Tuhan dan yang ada. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberikan hikmat juga buat pemimpin kota Manado ini Tuhan. Untuk sama-sama Tuhan bisa melalui cobaan maupun masalah yang terjadi Tuhan di bangsa kami. Engkau berkati, kami juga minta Tuhan Kau berkati jemaat-jemaat yang ada Tuhan, yang hari-hari ini masih tetap bekerja maupun yang terlepas Tuhan dari pekerjaannya yang ada Tuhan, yaitu di PHK. Engkau juga tolong mereka Tuhan. Engkau buka jalan kembali supaya mereka boleh hikmat Tuhan, boleh bekerja, boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pekerjaan itu Tuhan boleh memberkati keluarga beserta Tuhan untuk keluarga yang ada. Engkau berkati Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan setiap doa kami memang kurang sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa di hari Minggu ini untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, bahkan teristimewa kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan sudah hadir bersama dengan kita. Nanti saatnya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh belajar lagi kebenaran firman Allah. Kami boleh memuji, menyembah, dan Kau sudah hadir bersama dengan kami. Dan kami siap diberkati lewat kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang menjadi saluran berkat pada saat ini. Biar hamba-Mu Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap, roh jahat iblis, bentuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema holiness atau kekudusan. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu lagu lama. Lagu ini diciptakan, saya belum lahir, lagu ini sudah ada. Dan pada masa saya remaja dan mau masuk menjadi orang Kristen, saya ingat lagu ini. Dan dari lagu inilah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kekudusan. Ya, kita sama-sama yang saudara mungkin sudah tahu, ikut nyanyi bersama-sama di rumah. Ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini pujian yang begitu luar biasa saudaraku. Masa-masa di mana saya menjadi orang Kristen, lagu ini saya sering mendengar dari orang-orang tua. Dengan sungguh-sungguh mereka menyanyikan, jika mereka hidup suci tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan tentang kekudusan ini, mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tahukah bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar kita beragama Kristen. Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar kita menjadi anggota gereja A, gereja B, gereja C. Tapi justru Alkitab menulis, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ya, ayat yang pertama berkata begini. Perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti
tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya ulangi di ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, bukan menolak Edi Wanjoyo, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang yang hidup kudus di hadapan. Ini penting saudaraku, jadi panggilan kita bukan hanya sekedar orang percaya menjadi orang percaya. Panggilan kita bukan hanya sekedar kita menjadi anggota gereja A, B, C, tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup di dalam kekudusan. Saudaraku yang kekasih, tahukah saudara bahwa saat kita menjadi orang percaya, menerima Yesus secara pribadi, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, maka saudara dan saya dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Kita yang tadinya tidak layak oleh karena dosa, karena Alkitab juga menulis semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Tetapi pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab menulis lewat penebusan Yesus di atas kayu salib, maka saudara dan saya dikuduskan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 di ayat yang ke-12. Berkata demikian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya dikuduskan dengan darah anak domba Allah lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9, yang kita tadinya tidak benar dibenarkan oleh Yesus Tuhan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah dikuduskan. Dosamu merah bagaikan kermisi menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Itu Alkitab yang mengatakan saudara. Jadi pada saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Tetapi persoalannya setelah saudara dan saya dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan lewat darah anak domba Allah, kita punya tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Menjaga kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Kenapa harus seperti itu? Kalau saudara tidak menjaga hidup kudus, maka pengorbanan kita, pengorbanan Tuhan untuk kita menjadi sia-sia. Padahal Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menguduskan saudara, melayakkan saudara yang tidak layak menjadi layak. Tetapi setelah kita dibenarkan, dikuduskan dengan darah anak domba Allah, kita punya kewajiban, kita punya tugas untuk hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, kita harus menjaga kekudusan itu. Kita harus menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kekudusan. Makanya ada satu perintah
Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, di ayat yang ke-14, ia berkata begini saudaraku, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, makanya setelah kita dikuduskan dengan darah anak domba Allah, kita tidak boleh main-main lagi. Kita tidak boleh masa bodoh dengan kekristenan yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Tetapi saudara dan saya punya kewajiban untuk hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya ayat ini berkata, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, Pastor Edi, saya belum pernah melihat Tuhan. Saudara, kata melihat Tuhan ini bukan saudara akan melihat Tuhan secara kasat mata. Malam-malam sebelum kita tidur tiba-tiba Tuhan datang. Hai anakku Charlie, bukan itu. Yang dimaksud melihat Tuhan di sini adalah melihat perkara-perkara yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat, Tuhan bisa buka jalan. Itu sebabnya dalam pujian awal tadi saya nyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci tidak turut dunia. Saudara, itu benar. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan saudara tidak akan pernah melihat Tuhan. Jadi kita punya tugas dan tanggung jawab untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kata hendaklah itu perintah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kalau Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi perintah untuk hidup dalam kekudusan adalah perintah Tuhan. Untuk saudara dan saya mengejar kekudusan, hidup di dalam kekudusan setelah saudara dan saya dikuduskan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Kejarlah kekudusan. Nanti saya akan menjelaskan mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Kita masuk pada poin mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita ini bait Allah yang kudus. Bait Allah yang kudus itu bukan gedung gereja. Ya, rumah Tuhan secara organisasi gedung gereja. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gilgal, ada gedung gerejanya. Tetapi itu gedung gereja secara organisasi itu rumah Tuhan. Tetapi sesungguhnya rumah Tuhan adalah kehidupan saudara. Bait Allah yang sesungguhnya ini kita. Kalau gedung gerejanya ditutup, sudah tidak ada orang, ya, sudah lampu-lampunya sudah dimatikan, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak hadir di gedung gereja. Tuhan hadir di gedung gereja kalau ada ibadah. Karena firman Allah berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di situ Tuhan hadir, di rumah Tuhan secara organisasi. Tetapi Tuhan mau tinggal di dalam rumahnya, yaitu saudara dan saya, sebagai bait Allah. Itulah alasan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Karena hidup kita adalah rumah Tuhan. Coba kita tengok kanan kiri kalau saudara lagi mendengar khotbah ini, ada istri, ada suami, ada anak-anak, katakan, engkau rumah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih, mari kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-3. Ayat yang ke 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-16. Berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?
Jelas sekali Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Garis bawahi, bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu, saudara dan saya. Itulah alasan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan, karena saudara dan saya rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan, Tuhannya kudus, kita rumahnya kudus, gimana? Mana mungkin saudaraku kudus dengan kudis baku dapat? Gak bisa. Itu sebabnya alasan kenapa kita harus hidup kudus. Karena saudara dan saya adalah rumah Tuhan yang harusnya kudus. Sehingga Tuhan mau diam di dalam diri kita. Kalau Tuhan diam di dalam diri kita, Dia berarti menyertai kita. Dia menjadi Immanuel setiap saat, setiap waktu. Karena Dia diam dalam rumahnya yang kudus, yaitu saudara dan saya. Ini penting sekali sadari ada banyak orang tidak mau hidup kudus. Tidak hidup dalam kekudusan karena tidak menyadari bahwa dirinya rumah Tuhan. Kalau orang menyadari dirinya rumah Tuhan, dia akan menjaga bait Allah ini. Dia akan menjaga sedemikian rupa untuk menjaga kekudusan karena Tuhan mau diam dalam rumahnya yang kudus. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Jadi kalau saudara dan saya adalah bait Allah, rumah Tuhan, apa hubungannya dengan berhala? Enggak boleh ada berhala. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara sadari bahwa saudara dan saya adalah bait Allah. Maka di dalam bait Allah ini tidak boleh ada berhala. Tidak boleh ada kenajisan. Sehingga Tuhan berkata, pisahkanlah dirimu. Jangan menjamah apa yang najis. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita ini rumah Tuhan. Jangan ada berhala. Mungkin saudara berkata, pastor, saya nggak punya opo-opo lagi. Saya nggak punya jimat-jimat lagi. Saya nggak pernah pergi ke dukun lagi. Saudara, sekarang berhalanya adalah modern. Saudara, apa sih definisi berhala? Segala sesuatu yang kau kasihi, lebih dari mengasihi Tuhan itu menjadi berhala. Berapa banyak di dalam hidupnya ada berhala. Yang di dalam bait Allah ini ada berhala. Seharusnya bait Allah ini kudus dan tidak ada berhala dalam diri kita. Nah, seringkali berhala-berhala zaman sekarang adalah berhala yang modern. Keserakahan, tamak, itu bagian dari berhala, saudaraku. Ada sesuatu yang kita kasihi, tapi bertentangan dengan firman Allah, tapi kita pelihara. Kita sayang-sayang, untuk dibuang nggak mau. Kalau saudara tidak mau membuang, itu menjadi berhala dalam diri kita. Ini penting sekali saudaraku, adakah berhala di dalam bait Allah kehidupan saudara dan saya? Hari ini buang. Dan jadilah bait Allah yang kudus. Itulah alasan pertama kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Karena saudara dan saya, hidup ini adalah rumah Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab orang yang hidup dalam kekudusan dipandang layak untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Kalau saya tanya kepada jemaat, siapa yang rindu dipermuliakan Tuhan? Angkat tangan, saudara akan angkat tangan dua-dua. Ya Tuhan, saya mau dipermuliakan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu kita rindu. Bahkan doa kita kepada Tuhan, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaanku, untuk rumah tanggaku, untuk anak-anakku. Amin. Saudara rindu kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita.
Alkitab berkata pada saat saudara dan saya hidup dalam kekudusannya Tuhan, maka saudara akan dipandang layak untuk dipermuliakan oleh Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat yang ke-21. Berkata begini, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, ini penting sekali bagi kita. Kalau saudara dan saya rindu hidupmu dipermuliakan, maka saudara dan saya harus hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu alasannya bagaimana, kenapa kita harus hidup kudus. Supaya saudara dan saya dipandang layak untuk dipermuliakan Tuhan. Hidupmu akan dipermuliakan, dipromosi oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mempromosi saudara, maka tidak seorang pun bisa merendahkan engkau. Kalau Tuhan mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan, termasuk iblis. Nggak akan bisa merendahkan. Karena Tuhan yang mempromosikan, karena Tuhan yang mengangkat engkau. Itu alasan kedua kenapa saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Alasan yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup di dalam kekudusan adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Saudara, kita percaya Yesus akan datang kedua kali. Semua orang Kristen percaya bahwa Yesus pasti akan datang kedua kali. Tapi orang-orang yang bisa memandang muka dengan muka adalah orang yang hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Allah 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-10. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nggak ada yang tahu. Kapan waktunya, tanggal, bulan, dan tahun tidak ada yang tahu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus, katakan harus hidup. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, ini penting waktu Yesus datang kedua kali. Maka saudara saya dan saya harus hidup suci dan saleh. Hidup di dalam kekudusan sehingga kita bertemu muka dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang kedua kali. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Tapi tanda-tanda zaman sedang membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oh, sekarang kita lihat bagaimana perang terjadi di mana-mana. Gempa bumi, ya, cuaca tidak bisa diramalkan lagi, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba angin besar, angin dahsyat, tornado, dan segala macam terjadi. Itu merupakan tanda zaman. Sudahkah engkau hidup kudus? Karena begitu Yesus datang kedua kali, betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Amin. Itu 3 alasan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, saudara adalah rumah Tuhan. Yang kedua, orang yang hidup dalam kekudusan layak untuk dipermuliakan. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kekudusan sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang terakhir, bagaimana caranya saudara dan saya bisa hidup kudus? Apakah bim salah bim tiba-tiba kita kudus? Tidak. Kita perlu ada tindakan dalam diri kita. Harus ada kemauan di dalam diri kita untuk kita bisa hidup kudus. Yang pertama, taat kepada kebenaran. Waktu kita taat kepada kebenaran, maka saudara dan saya bisa hidup kudus. Ada orang berkata, Pak, mana mungkin saya bisa hidup kudus? Kenapa? Karena nggak mau taat.
Tetapi orang yang taat kepada kebenaran firman Allah, maka hari lepas hari, proses pengudusan itu akan terjadi sampai pada kekudusan yang sempurna. Kita belum sempurna dalam kekudusan, tapi hari lepas hari, kita akan terus, begitu kita taat, maka kekudusan kita akan semakin disempurnakan. Mari kita lihat Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 mulai ayat 17 sampai 19. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya taat kepada kebenaran, maka saudara dan saya bisa hidup kudus. Ini penting. Semakin saudara taat, maka saudara semakin hidup kudus. Yang membuat kita tidak kudus, karena kita nggak mau taat dalam kebenaran yang menguduskan. Ini penting sekali saat kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka hari lepas hari, saudara semakin dikuduskan. Contoh, saya pernah bertemu seorang yang hari-hari maki-maki. Aduh, pokoknya mulutnya udah dol deh. Setiap hari memaki. Satu saat saya nasihati dia dengan satu firman Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dan 37, hanya 2 ayat. Setiap kata sia-sia yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dengan mulutmu engkau akan dibenarkan, dengan mulutmu engkau akan dihukum. Ini dia profesinya supir. Waktu mendengar itu dia takut. Dia berkata, Pak Pendeta jangan bikin takut sama saya. Saya nggak bikin takut, karena itu firman Allah. Dan apa yang terjadi? Dia rekam tuh firman Allah, bahkan dia catat. Sampai di rumah dia baca. Setelah dia baca, dia gemetar ketakutan. Dia berkata, biar saya bocor mulut, biar saya begini, saya takut masuk neraka. Hari ketiganya ketemu saya, karena kebetulan waktu itu saya tugas di Kota Umbagu, saya harus ke Manado. Sopirnya dia lagi, karena dia memang langganan saya. Begitu sampai di mobil, dia berkata, Pak Pendeta, sudah 3 hari kita tidak memaki. Wah, saya berkata, hebat, luar biasa. Iya, sampai di rumah ayat yang Pak Pendeta kasih, saya baca dan saya takut. Waktu saya baca, saya gemetar, saya ketakutan. Dan sejak itu saya ambil keputusan untuk tidak memaki. Saudara, sopir yang mulutnya dol saja, begitu dia taat sama firman Allah, mulutnya mulai dikuduskan. Jadi dengan ketaatanmu kepada firman Allah, engkau semakin dikuduskan. Sopir yang hanya tahu 1-2 ayat, tapi begitu dia mentaati, mulutnya mulai direm. Yang tadinya dol, sekarang sudah nggak dol. Ya, itu sebabnya firman Allah mesti kita taati. Supaya saudara dan saya bisa hidup kudus. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa hidup kudus? Punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Sebab kalau kita punya gaya hidup yang takut akan Tuhan, kemanapun kita pergi, kalau kita mahasiswa di kampus, nggak dilihat orang tua, tapi tetap takut Tuhan. Karena banyak anak muda di rumah kelihatannya kudus, ada orang tua kelihatannya alim ulama, tapi begitu keluar gereja, keluar dari rumah, kayak kuda lepas kandang. Hidup nggak karu-karuan, saudaraku. Tapi orang, anak muda yang punya gaya hidup takut akan Tuhan, kemanapun dia pergi. Dilihat pendeta atau tidak, dilihat orang tua atau tidak, dia tetap punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan. Maka sekalipun di rumah, ada banyak suami-suami, kalau di rumah, suami yang hebat, suami yang luar biasa, kelihatannya alim ulama, tapi begitu keluar dari rumah, apalagi tugas ke Jawa, apalagi tugas ke luar negeri. Ada lagunya, mengaku bujangan kepada setiap wanita. Nah saudaraku, orang yang tidak takut Tuhan, tapi gaya hidup yang takut akan Tuhan, dilihat istri atau tidak, dilihat anak-anak atau tidak, dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mengalami hidup dalam kekudusan. Ada proses pengudusan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus
pasal yang ke-7, ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan saudara dan saya dalam takut akan Tuhan. Pada saat saudara dan saya memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan, maka proses pengudusan akan terjadi. Hari lepas hari. Apa definisi takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13, membenci dosa, membenci kejahatan, tipu muslihat. Tuhan, kalau kita membenci dosa, membenci kejahatan, itulah gaya hidup yang takut akan Tuhan. Dan itu proses kekudusan akan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana caranya saudara dan saya hidup kudus? Yaitu saudara dan saya mentaati, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita pada perkara-perkara yang mulia. Kalau Roh Kudus memimpin kita, maka saudara dan saya akan dibawa kepada perkara-perkara yang hebat. Nggak mungkin Roh Kudus menuntun kita untuk mabok. Nggak mungkin Roh Kudus menuntun kita untuk hidup seenaknya sendiri. Nggak mungkin Roh Kudus memimpin kita untuk perkara-perkara yang tidak berkenan. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita hidup kudus, yang ketiga adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 mulai. Berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup dalam roh huruf besar, yaitu Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kalau saudara hidup menurut Roh Kudus, maka saudara akan memikirkan hal-hal yang rohani. Tapi kalau engkau hidup dalam keinginan daging, maka akan membawa maut. Kita akan hidup dalam perkara-perkara yang tidak berkenan. Makanya kita belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Coba kita baca di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau orang Kristen nggak dipimpin oleh roh Allah, nggak tahu anak siapa. Tapi orang yang mau dipimpin oleh roh Allah, dia anak Allah. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kalau kita mau melakukan hal yang tidak berkenan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka dia berkata, jangan. Dia lalu menjadi alarm, mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang cemar. Tapi masalahnya apakah saudara mau dipimpin oleh roh Allah? Contoh, Roh Kudus bilang kanan, tapi kita maunya ke kiri. Itu berarti kita nggak mau dipimpin oleh roh Allah. Kita mau dipimpin diri kita sendiri. Tapi kalau engkau mau dipimpin oleh roh Allah, engkau akan bisa hidup dalam kekudusan. Keinginan roh adalah perkara-perkara yang mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, karena saudara dan saya rumah Tuhan. Yang kedua, karena orang yang hidup dalam kekudusan akan dimuliakan Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Bagaimana caranya? Yang pertama, taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, menurut pimpinan Roh Kudus. Maka saudara dan saya akan bisa hidup di dalam kekudusan. Sehingga pujian tadi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia,
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin saudaraku. Di tengah-tengah krisis pandemik seperti ini, Tuhan tetap mau buka jalan. Tuhan mau melakukan perkara besar buat saudara. Mari kita belajar untuk hidup suci, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Mari saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Sebab pada waktu kami hidup kudus, Alkitab berkata, firman-Mu berkata, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kami tidak akan melihat Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat Tuhan ke dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Dalam segala sesuatu kami rindu melihat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk kami bisa hidup kudus. Lewat ketaatan kami kepada firman Allah. Lewat gaya hidup yang takut akan Tuhan. Yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kami mampu bisa hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Sehingga kami boleh bersaksi di tengah-tengah pandemi krisis COVID-19 ini. Tetapi Tuhan membuka jalan. Tuhan memberi mujizat. Tuhan memberi kuasa. Karena kami mau hidup kudus. Hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih lawat jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Ajarkan kami untuk taat kepada firman Allah. Sehingga kami tetap bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar. Tapi kami menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami sangat-sangat diberkati. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu berjalan. Yang pertama, ibadah online gereja kami tetap diadakan hari Minggu jam 8 pagi melalui link YouTube Gilgal Manado. Kemudian ibadah kids setiap hari Minggu jam 9 pagi dalam link yang sama yaitu di YouTube Gilgal Manado. Untuk ibadah JNJ dan Youth dengan link yang sama yaitu di YouTube Gilgal Manado dan ibadahnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberkati saudara kita yang terkena pandemi COVID, bisa menyalurkan ke nomor rekening berikut ini yang tertera di bawah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani lewat doa, tim doa kami juga siap untuk melayani saudara sekalian melalui telepon yang ada di layar. Selama ibadah online, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Dan bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor yang juga tertera di layar bawah ini. Kemudian Grow 101 hari Selasa jam 7 malam. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah bagi saudara-saudari yang ingin melangsungkan pernikahan, bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor tertera di bawah ini. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Jika Bapak Ibu Saudara ingin bergabung dalam komunitas sel kami, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi ke nomor berikut ini. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara dilawat Tuhan. Lewat pujian penyembahan, ada sukacita surgawi, lewat kebenaran firman Tuhan kita dinasehati untuk kita hidup di dalam kekudusan. Kita akan akhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat lawatan-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Ada sukacita surgawi menjadi bagian kami. Ada kebenaran yang memerdekakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami sudah dipulihkan dan dibaharui. Terima kasih Bapa yang baik. Kami
mengakhiri untuk ibadat kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala sesuatu. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu saat ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.